Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Pujianti dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi granul. Granul adalah analisis ukuran dan distribusi ukuran-ukuran granul. Dalam melakukan analisis granul, digunakan susunan pengayak dengan berbagai ukuran dengan mesh terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayak dengan mesh yang makin kecil. Jadi untuk urutan meshnya yang paling atas diletakkan di atas dan yang paling kecil di bawah. Ukuran granul sebaiknya seragam. Hal ini sehingga dapat menjamin aliran granul dan juga keseragaman kandungan granul. Tujuan granul adalah untuk melihat keseragaman dari ukuran granul. Kadar lembab. Caranya, timbang sesama 5,0 gram granul, panaskan dalam lemari pengering sampai bobot konstan 105 derajat Celcius selama 2 jam. Perhitungannya yaitu W0 dikurangi W1 per W0 dikali 1%, di mana W0 adalah bobot granul awal, W1 bobot setelah pengeringan. Persyaratannya itu harus 2-4%. Ini merupakan alat dari heating drying oven. Oven atau drying oven merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi atau pembersihan dengan menggunakan udara kering. Alat sterilisasi ini dipakai untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, Petri dish, cawan Petri, tabung reaksi, dan gelas lainnya. Perlu diperhatikan, alat yang harus dimasukkan ke dalam heating drying oven itu harus dengan bahan yang dari kaca ataupun dari bahan yang mudah pecah, jangan dari yang plastik. Pada umumnya, temperatur yang digunakan pada sterilisasi cara kering adalah sekitar 140 sampai 1700 derajat Celcius. Selama paling sedikit 2 jam. Perlu diperhatikan bahwa lamanya sterilisasi tergantung pada jumlah alat disterilkan dan ketahanan alat terhadap panas. Cara penggunaannya yang pertama, hubungkan drying oven dengan sumber listrik, masukkan peralatan laboratorium yang ingin disterilisasi, kemudian atur dengan rapi dan tutup pintu oven dengan rapat. Hidupkan drying oven dengan menekan tombol on, kemudian lampu di drying on akan berkedip, lalu atur suhu dan waktu yang diinginkan pada drying oven. Jika peralatan terbuat dari plastik dan bahan yang mudah berubah volume seperti pipet ukur dan labu ukur, sebaiknya suhu tidak melebihi 100 derajat Celcius. Bila suhu 1700 derajat Celcius, atur waktunya dengan lama 1 jam. Lalu dengan suhu 1600 waktunya 2 jam, 1500 waktunya 2,5 jam, dan 1400 waktunya 3 jam. Bila waktu yang diatur telah selesai, pengukuran waktu secara otomatis kembali ke 0. Lalu setelah selesai, biarkan terlebih dahulu peralatan laboratorium mendingin di dalam oven. Setelah mendingin, keluarkan peralatan laboratorium dan tata kembali peralatan laboratorium dengan rapi. Lalu jangan lupa mencabut kabel oven sumber listrik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, sifat alir. Alat yang digunakan corong alat uji waktu alir. Caranya, timbang sesama 25 gram granul, tempatkan pada corongnya alat uji waktu alir dalam keadaan tertutup. Buka penutupnya, biarkan granul mengalir, lalu catat waktunya dengan menggunakan stopwatch selama 3 kali pengulangan. Persyaratannya 100 gram granul, waktu alirnya tidak boleh lebih dari 10 detik. Mengetahui kecepatan alir dari granul sehingga akan menjamin keseragaman kandungan bobot dari tablet. Uji alir ini terdapat 2 metode.
Di antaranya metode sudut baring. Semakin kecil sudut istirahat yang terbentuk, maka semakin baik alirannya. Yang kedua, metode corong. Mengukur bobot granul yang mengalir dalam waktu tertentu. Berikut ini merupakan corong yang digunakan. Ada yang manual dan ada yang semi auto. Yang pertama, siapkan sediaan berupa serbuk, lalu timbang, masukkan ke dalam corong, lalu pada saat memasukkan sediaan ke dalam corong, hitung menggunakan stopwatch. Syaratnya 100 gram granul, waktu alirnya tidak boleh lebih dari 10 detik. 3. Kompresibilitas. Yang pertama, alatnya itu jolting volumeter. Caranya, timbang sesama 29,5 gram granul, masukkan ke dalam gelas ukur dan dari alat jolting volumeter awal yaitu 50 ml. Hitung 100 ketukan. Catatan volume konstan, tidak bergerak lagi. Lalu persyaratannya, jika persen pemampatan kurang dari 20%, keteraturan pabrikasi akan tercapai. Rumus yang digunakan yaitu P0 dikurangi Pn per P0 dikali 100%. Kp yaitu persen pemampatan atau kompresibilitas. P0 yaitu volume awal, Pn yaitu volume pada jumlah ketukan. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu bahannya, lalu timbang menggunakan neraca, masukkan ke dalam alat jolting volumeter, hitung hasil data yang didapat. Syaratnya, jika persen pemampatan kurang dari 20%, keteraturan pabrikasi akan tercapai. Lalu distribusi ukuran partikel. Alat yang digunakan yaitu CP shaker. Caranya, sejumlah 100 gram granul diletakkan di atas ayakan yang telah tersusun dan ditarak. Lalu mulai dari ayakan terbesar mesh 20 sampai dengan ayakan terkecil mesh 100 pada alat CP shaker. Setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung distribusi granul pada tiap-tiap ayakan. Ini merupakan tahapannya. Sediakan alat, timbang menggunakan neraca, lalu masuk ke dalam alat, dan hitung data yang didapat. Distribusi partikel kurang dari 500, meshnya 20, nilai presentasinya 15,2. 500 sampai 250 dengan mesh 40, nilai presentasinya 25,7. Lalu distribusi partikel 250 sampai 180 dengan ukuran mesh 60, maka nilai presentasinya 53,5. Lalu kurang dari 180 dengan mesh 80 dan 100, maka nilai presentasinya 5,6%. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Berikut ini saya akan menampilkan video. Nah, berikut ini merupakan video dari evaluasi sediaan granul. Yang pertama, uji kerapuhan tablet. Uji ini diukur dengan reliability tester, bertujuan untuk mengetahui tingkat kerapuhan suatu obat dengan batas maksimal yaitu kurang dari 1% atau kurang dari 0,8%. Yang pertama, ambil 20 tablet yang sudah bebas debukan, kemudian ditimbang menggunakan neraca digital. Kemudian masukkan ke dalam alat uji satu persatu menggunakan pinset. Dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Lalu tekan tombol mulai. Kemudian keluarkan tablet. Bebas tebukan dan juga ditimbang lagi. Kemudian hitung persen variabilitas.
dengan menggunakan tabel F sama dengan F0 dikurangi F1 per F0 dikali 100%. Syaratnya harus kurang dari 1%. Lalu uji waktu hancur tablet. Menjelaskan untuk yang pertama, setting alat disintegration tester dengan suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 28 sampai 32 rpm. Siapkan 6 tablet, masukkan 1 tablet ke dalam tabung tersebut. Waktu hancur yang baik adalah kurang dari 15 menit. Jika tablet tidak hancur, maka ulangi untuk 12 tablet. Dengan total pengujian adalah 18 tablet. Dari 18 tablet hanya diperbolehkan 2 tablet yang tidak memenuhi syarat. Lalu uji disolusi menggunakan dissolution tester. Tujuannya untuk mengetahui bioavailabilitas zat aktif dari suatu tablet. Yang pertama, setting alat dissolution tester pada suhu 37 derajat Celcius dengan volume media sebesar 900 ml. Kemudian siapkan 4 tablet dan masukkan masing-masing ke dalam labu disolusi dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian pengaduk diputar dengan kecepatan 50 rpm. Lalu setiap waktu tertentu diambil sampel sebanyak 5 ml. Waktu pengambilan sampelnya adalah 5, 10, 20, 30 hingga pada waktu 45 menit. Lalu masukkan ke dalam tabung ukur secara perlahan-lahan. Kemudian masing-masing sampel dibaca absorbansinya pada panjang gelombang yang sesuai. Dengan menggunakan spektrofotometer. Berikut ini merupakan grafik dari uji disolusi tablet Gravity Visus K total. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.